Kita bukan kayu yang kalau dibengkokin langsung patah gitu. Enggak, kita ini baja yang kalau ditempa kita bisa kok dibentuk sesuai dengan alur yang maha kuasa inginkan gitu. Karena kan hidup kejutan, kita nggak pernah tahu kayak gimana. Jadi ya lebih ke arah sana sih, goal oriented but trust the process. Jadi hidupnya lebih ringan. Ini nih, kan kerjaan nih Tia nih. Kan aku lihat nih kamu tuh istilahnya orangnya kayak planner gitu. Kayak ini udah nulis ini short term goal-nya kayak gini, long-nya kayak gini gitu. Emang dari dulu kayak gitu? Iya, aku tipikal orang yang goal oriented, tapi memasrahkan segalanya kepada proses. Dalam artian, kalau kamu tanya aku setahun ke depan mau kayak gimana, 5 tahun ke depan mau kayak gimana, 10 tahun ke depan mau kayak gimana, aku punya tulisannya gitu, aku punya planningnya. Tapi untuk apapun yang terjadi, aku udah kayak lepas tangan gitu. Yang penting aku bekerja dan hidup, mencoba belajar buat disiplin ke arah sana. Kalaupun nanti pada suatu ketika jalannya harus belok, nggak apa-apa gitu. Kita bukan kayu yang kalau dibengkokin langsung patah gitu. Enggak, kita ini baja yang kalau ditempa kita bisa kok dibentuk sesuai dengan alur yang maha kuasa inginkan gitu. Karena kan hidup kejutan, kita nggak pernah tahu kayak gimana. Jadi ya lebih ke arah sana sih, goal oriented but trust the process. Jadi hidupnya lebih ringan aja. Tapi pernah ini nggak sih naruh ekspektasi gitu ke goal-goal tadi kamu? Kan tadi kamu kalau misalkan nggak sesuai ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi pernah nggak sih kecewa gitu pernah nggak naruh ekspektasi lah istilahnya? Dulu iya, aku Dulu. bisa bilang mungkin 3 tahun atau 5 tahun yang lalu aku selalu berekspektasi tinggi sama diriku sendiri dan sering kecewa. Sampai akhirnya aku belajar ketimbang kita punya ekspektasi kemudian kecewa, lebih baik kita punya preference. Jadi kita punya preference semacam alternatif gitu. Kalau misalnya aku targetnya pengen A plus gitu, tapi ternyata aku dapatnya B. Karena aku sudah melakukan yang terbaik, ya nggak apa-apa B. Mungkin dari B ada hal-hal lain yang aku bisa pelajarin yang kalau misalnya aku dapat A, aku nggak bisa dapat belajar itu gitu. Jadi maksudnya gini, beberapa tahun terakhir, terutama ketika pandemi datang, kita kan selalu mempertanyakan ekspektasi ya, karena siapa yang punya ekspektasi pandemi akan datang gitu kan, enggak. Jadi di situ aku benar-benar lebih mengenal diriku sendiri, semacam kayak aku agak susah kalau misalnya mengekspresikan diri itu dalam bahasa Indonesia. Aku campur bahasa Inggris ya, karena masalah ekspektasi itu kayak gini. I'm exploring the area of somewhere that I can control and somewhere that I don't. In the area that I can control, I will either take it or let it go. And in the area where I cannot control, I'm working toward the acceptance. Jadi kayak lebih nerima gitu, karena lebih nerima. I don't want to use my precious time, my precious energy to somewhere that I cannot control, karena ngapain gitu, nggak ada yang bisa kita lakuin. Kalau memang dia sudah terjadi ya terjadi, mau diubah pun kita nggak bisa. Jadi daripada fokus ke sana, ya udah working toward acceptance aja gitu, menganggap itu sebagai sesuatu hal yang kejutan hidup, kayak yang apa Tuhan kita kasih ya, kayak tadi hadiah, entah itu hadiahnya hadiah yang baik atau hadiah yang bisa membuat kita jadi lebih baik. Itu yang pertama. Jadi kayak aku sekarang udah nggak punya ekspektasi. Dalam artian nggak punya ekspektasi bukan berarti aku nggak punya target, enggak, tapi aku lebih ke arah preference, dan aku belajar banget itu bikin hidup kita jadi lebih relax. Okay. lebih apa ya, lebih enjoy gitu, kita jadi nikmatin. Kita udah berusaha keras buat dapetin itu, pada satu ketika itu nggak dapet,
oh ya udah, mungkin bukan jodoh. Jadi bisa lebih gitu loh, lebih apa sih istilahnya namanya, Ya udah, lebih tadi acceptance-nya udah, ruang pasrah. penerimanya luas. Nggak sih? Apa sih istilahnya kalau di Muslim itu Eh, ikhlas, tawakal. tawakal banget bilang itu, tapi aku lupa. Ya itulah, jadi lebih kayak menerima bahwa kita hidup itu ada kekuatan yang lebih besar daripada yang bisa kita atur, dan kita harus menerima itu sebagai satu hal yang patut dirayakan gitu. We celebrate. Kalau aku biasanya kalau udah patah hati, kalau udah sakit hati, kalau misalnya project gagal atau enggak panen lagi nggak bagus, uh, lebih baik ke arahnya itu kayak okay, we celebrate failure. Kita merayakan kegagalan untuk jadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya. Embracing lah ya intinya. Nah, embracing. Nah, terus tadi kan itu tentang ekspektasi ya. Lanjutin aja ke yang kamu kan tadi pernah kecewa-kecewa. Itu tuh termasuk yang kegagalan-kegagalan yang pernah kamu temui dalam hidupmu kah? Iyalah. Oh ya. Iyalah. Oh. Banyak orang yang tahu aku dari postingan Instagramku, mereka ngira aku nggak pernah gagal. Aku bilang, ya come on, I'm just a human, I have skeleton within me. Aku juga punya tulang, belulang, daging yang bisa robek gitu. Tapi lebih ke arah gimana cara kita menghadapi kegagalan sebagai satu batu bata biar kita bisa bangun apa namanya? Membangun istana kita yang jadi lebih baik lah lewat batu-bata halangan-halangan itu gitu. Jadi karena memang logikanya adalah kegagalan dan keberhasilan dua-duanya memberikan kita hal yang sama. Oke. Yang sama itu adalah hal untuk belajar menjadi yang lebih baik. Bahkan kegagalan lebih banyak ngasih kita pelajaran sebenarnya. Oke, berarti ini ceritain dong waktu itu kegagalan apa yang pernah kamu alami, itu tuh sangat berdampak besar ke kamu yang sekarang ini nih. Apa ya? Kadang kegagalan terbesar itu, sekali lagi kan kapasitas kita menghadapi masalah itu beda-beda. Menurutku ada satu hal yang menurut orang lain besar, aku gagalnya besar, tapi aku kayak enggak kok, biasa aja gitu. Tapi ketika ada satu kegagalan kecil karena aku mungkin punya ekspektasi yang tinggi terhadap hal itu, itu buatku ngerasanya pedih banget. Kalau ditanya apa itu, jadi waktu itu aku lagi nyari beasiswa. Ada 38 proposal yang aku lempar, ke 38-nya gagal. 38. Jadi sebelum aku berangkat master, itu aku berjuang untuk dapatkan full scholarship, tapi ternyata Tuhan belum mengizinkan aku berangkat pada waktu yang aku mau gitu. Jadi selama aku resign dari PF itu tahun 2016, 15, 2 tahun aku kurang lebih 2 tahun, 1,5 tahun sampai 2 tahun, aku coba nyari scholarship yang full covered tuition fee sama living cost-nya. Itu yang pertama gagal, kedua gagal, ketiga gagal, seterusnya gagal, sampai ada yang terima tapi cuma 50%, terus ada yang keterima tapi living cost-nya harus ditanggung sendiri, sampai banyak hal. Tapi yang menarik adalah proposal ke-39 ini. Proposal yang ke-39 ini datangnya sangat tidak terduga ketika aku sudah kerja di satu lembaga penelitian internasional. Jadi kayak aku ngerjain project aja, terus tiba-tiba ada yang nawarin, kamu mau berangkat nggak terus ini gitu, langsung. Selama ini aku nyari nggak dapat, tapi ketika aku sudah nggak nyari, dia datang sendiri. Jadi waktu itu aku hampir nyerah di proposal ke-38. Aku udah bilang, oke, kalau sekali ini lagi nggak lolos, mungkin bukan di sini mimpiku. Aku hampir aja ngubur buat nggak berangkat sekolah gitu. Cuman mungkin Tuhan tahu ya segimana besarnya aku berjuang. IELTS juga waktu itu 2 atau 3 kali karena nilainya nggak pas kan. Pokoknya habis-habisan lah semua uang tabungan waktu itu udah keluar, saking pengen ngejar, cuma pengen kuliah ke luar negeri. Mungkin waktu itu gagalku adalah karena why dalam artian objektifku untuk berjuang itu masih terlalu dangkal. Waktu aku cuma pengen, aku harus ninggalin Indonesia,
dan aku pengen melihat dunia luar, kemudian aku pengen pulang. Cuma sebatas itu. Jadi why-ku memang belum dalam gitu. Jadi Tuhan kayak ngasih cara aku buat belajar dulu, buat kenal Indonesia. Setelah itu ketika why-ku makin kuat, baru kesempatan itu datang dengan sendirinya. Gitu. Jadi itu kegagalanku yang kalau sekarang aku ingat lagi masih kayak wow, aku nggak nyangka aku bisa sekarang berada di sini gitu. Oke, tadi jadi 38 proposal, hampir give up di proposal 38. Akhirnya ada yang di proposal 39, ada yang nawarin. Nah, waktu itu nih, perasaan kamu tuh kayak gimana sih, Tia? Kayak gila gitu. Coba dari 38 itu nggak dikit loh ya, itu banyak banget. Tapi kenapa sih banyak banget? Terus kan biasanya kayak 10 aja udah, yang 10 3, 4 itu udah males gitu. Tapi kenapa kamu sampai bisa gitu bikin sampai 38 loh? Mungkin karena aku percaya kalau aku bisa. Aku bisa kok gitu. Cuman mungkin aku belum cukup baik waktu itu untuk mempersiapkan diriku sendiri gitu. Aku bisa kok, pasti bisa gitu. Jadi lebih ke arah keras kepala aja sih sebenarnya, karena rasa percaya diri bahwa bisa, dan beruntungnya aku berada di keliling orang-orang yang memberikan feedback. Jadi kan biasanya kalau kita punya rasa percaya diri, over confidence juga nggak baik gitu. Jadi waktu itu aku percaya diri aku bisa, cuma aku nggak yakin pasti ada yang salah dia sama aplikasiku ini di mana ya. Jadi aku nanya ke teman-temanku yang dia udah dapat beasiswa duluan, dia sudah mentoring gitu. Jadi aku tanya, aplikasiku salahnya di mana sih? Jadi waktu itu juga aku beruntung berada di lingkungan orang-orang yang support abis, jangan nyerah ya gitu. Dan mereka bukannya kayak ya udahlah udah 30, jangankan 30 misalnya udah 10 kali nyoba nggak usah lah gitu. Enggak, aku nggak pernah mendengar kata-kata itu dari teman-teman dan keluargaku, belum ada. Coba aja lagi Tia gitu. Toh sambil nunggu itu pun aku nggak diam, aku juga melakukan hal yang lain. Berarti itu part ya kegagalan terbesar, bukan terbesar sih, yang sangat berdampak di hidup kamu sekarang. Iya, iya. Di situ aku belajar bahwa nggak ada yang nggak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin. Lanjut lagi. Cuman apapun itu ada waktunya. Nah itu dia. Itu yang pelajaran lainnya. Jadi nggak ada, pertama nggak ada yang nggak mungkin. Yang kedua, apapun itu ada waktunya sendiri. Cuma kadang kan manusia pengennya sekarang gitu. Padahal Tuhan belum ngasih sekarang gitu. Ada waktunya tapi nggak sekarang. Kita ngerasa insecure nggak seorang Tia nih? Kamu pernah sih ngerasa kayak gitu? Insecure ini menarik. Aku kemarin juga baru ngobrol ini sama temanku, teman baik juga, masalah insecurity. Kalau untuk insecure-ku tuh gini, mungkin orang nggak bakal ngejar. Aku akan nggak nyaman, aku akan merasa nervous kalau aku nggak prepare dengan baik. Gitu. Jadi aku tipikal orang yang aku nggak suka kalau misalnya I'm not performing well. Jadi kalau misalnya ada satu hal meeting nih, contohnya kayak hari ini aku thank you banget kamu udah ngirim persiapan pertanyaan dan lain-lain, jadi aku bisa prepare lebih baik. Itu yang aku feeling well untuk jelasin. Tapi ketika ada satu hal meeting yang aku nggak tahu meeting itu bahas apa, aku nggak tahu meeting itu audiensnya siapa, itu yang bikin aku kayak anjir ini gimana ya gitu, aku belum prepare gitu. Jadi di situ aku ngerasa kayak nervous, kemudian aku ngerasa I will not performing well gitu. Hal-hal yang kayak gitu itu yang bikin aku insecure. Tapi kalau dari segi fisik, kemudian dari kapasitas diri, enggak. Aku nggak sempurna, tapi aku merasa aku cukup dengan apa yang Tuhan kasih ke aku, dan I'm working on to be a better person. Jadi secara fisik maupun secara kapasitas diri aku tidak ada merasa insecure, kecuali I'm not preparing in advance. Itu yang bikin aku insecure. Preparing in advance. Jadi mungkin cerita dikit, kalau misalnya di teamwork, aku pasti jadi orang yang paling bawel. Ini gimana sebelum hari H gitu. Ini gimana, karena kalau misalnya ada hal yang kelewat itu aku kayak mikirnya bisa sampai berhari-hari gitu. Di situ insecure. Aku nggak tahu sih itu dianggap insecurity atau bukan, tapi yang jelas itu sering mengganggu sih. Tipikal perfeksionis banget ya, kayak leader perfeksionis, apa ya,
apa ekstrovert, perfeksionis gak sih? Papa. Apa Ngomongnya ya, gitu. mungkin bisa dibilang gitu. Perfeksionis, iya. Iya, bisa Hmm, jadi. oke, dia tipikal yang ini ya. Detail juga kan pasti detail Enggak, oriented. Oh enggak. aku aku bukan orang yang micromanagement. Justru karena aku bukan orang micromanagement, itu yang bikin aku nervous. Karena aku orangnya nggak jeli. Aku orangnya nggak aware. Itu kenapa aku selalu butuh partner yang detail. Oke. Aku tipikal orang yang ngelihat dalam kacamata helikopter gitu loh. Jadi aku bisa ngelihat sesuatu hal itu dari bentuk global. Ketika masuk ke detail, saat itulah aku panik. Saat Oke. itulah aku langsung kayak, ini gimana gitu. Hmm. Oke, tadi udah tentang insecure dan lain-lain. Nah, kalau boleh tahu siapa sih 3 orang yang mempengaruhi hidup kamu nih, Tia? Boleh tokoh juga, tokoh misalkan di dunia boleh, teman dekat juga boleh, bebas. Ya, aku yang pertama sih, aku tuh dibesarkan dengan 2 orang tua yang berbeda banget gitu. Papaku yang kapitalis, mamaku yang sosialis. Jadi Asik. benar-benar dan mereka dua-duanya punya karakter yang sama kuatnya gitu. Jadi aku berada di dua yang kalau kita bilang kan kapitalis sama sosialis pasti nggak pasti berseberangan gitu. Tapi enggak juga gitu. Ketika kita melihat dari dua sisi yang berbeda, karakternya kuat itu justru bisa saling melengkapi. Melengkapi dalam artian dari mamaku, aku selalu belajar tentang hal bahwa berbagi adalah hal yang bisa buat kita jadi lebih kaya gitu. Itu yang pertama. Dari papaku aku belajar kalau kamu nggak kaya, kalau kamu kaya, kamu bisa bantu orang lebih banyak daripada ketika kamu nggak kaya. Jadi kan itu logika yang masuk dua-duanya gitu. Dalam artian dua-duanya masuk. Ini baru ngomongin satu hal antara kapitalisme sama sosialisme gitu. Jadi aku bisa bilang papa sama mama bikin aku kayak gini. Walaupun ketika aku tumbuh, aku lebih banyak belajarnya di luar. I can say I was raising by myself, by my community, by my friends, karena kebetulan papa mamaku waktu itu sama-sama sibuknya. Jadi aku belajarnya di luar. Hmm. Itu mereka satu paket ya, orang tua. Kemudian yang kedua, aku tuh terinspirasi sama Paman Gober, tahu nggak Paman Gober? Enggak, siapa Paman siapa? Gober di majalah Donald Bebek itu loh. Di Oh, majalah Donald Bebek itu ada tokoh Paman Gober yang dia hmm. kaya raya tapi dia pelit. Dia Hmm. kaya raya tapi dia pelit gitu. Tapi ketika dia uh, merasakan cinta di dalam hatinya dia melepas semuanya itu, bahkan dia melepas dirinya sendiri sampai jadi orang sebucin-bucinnya. Dalam artian begini, kita manusia itu kadang kita terjebak pada pola pikirnya kita sendiri. Tapi ketika kita mau membuka diri untuk belajar hal yang baru, kita bisa bertransformasi, membentuk karakter baru yang bisa jadi karakter itu lebih baik daripada kita. Jadi mungkin bisa dibilang Paman Gober ekstremis dalam artian dia dari yang pelit banget sampai jadi bucin ngasih semua apa yang dia punya. Tapi yang aku pelajari dari beliau adalah ketika itu adalah hal yang kita perlukan, maka harus kita lakuin. Gitu. Jadi kayak strong apa ya? Strong willingness to evolve, to thrive, untuk berubah dari hari ke hari itu. Jadi kalau ditanya Tia superpowermu apa? Oh, aku orangnya adaptif. Adaptif dalam artian aku bisa jadi apa aja di mana aja sesuai sama kebutuhan yang ada. Asik. Aku belajarnya dari Paman Gober, soalnya Paman Gober. Komik masa kecil. Nah, kemudian yang ketiga, yang terakhir dan sampai sekarang aku masih jadikan panutan adalah R.A. Kartini. Oh. Itu adem banget nggak sih ada orang kayak gitu? Adem banget nggak sih? Dalam artian ademnya gini, dia punya kesempatan kan? Beliau punya kesempatan untuk berkembang dan beliau menggunakan kesempatan itu untuk membantu orang lain. Karena terkadang, walaupun pada akhirnya beliau tidak mendapatkan apa yang ia inginkan, tapi masyarakat di sekitarnya tahu bahwa beliau melakukan itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga buat orang lain. Itu R.A. Kartini bukan hanya sebagai sosok individu aku ngelihatnya, tapi gimana sikap dan sifat beliau itu menteladani kita kayak kalau kamu ada kesempatan pakai,
hasilnya baik atau buruk, pokoknya pakai aja dulu, mulai aja dulu, bergerak aja dulu, lakukan sesuatu. Karena kalau kamu nggak mau berjuang untuk dirimu sendiri, kamu bisa loh sebenarnya bantu orang lain. Kalau kamu nggak bisa berjuang untuk dirimu sendiri, bantulah orang. Karena orang lain nggak punya kesempatan yang sama kayak kamu. Jadi hal-hal yang kayak gitu yang aku coba terapin ketika aku sekarang bekerja sama petani. Oke. Berarti tadi orang tua, Paman Golber, sama RA Kartini, Raden Ajeng Kartini. Tiga orang yang mempengaruhi hidup kamu nih. Oke. Mungkin dilanjut juga ke buku deh. Buku yang, kan kamu banyak tuh baca buku. Aduh, sampai muak gitu kan. Aku targetnya sebulan sekali sih, cuman sekarang lagi nggak sempat beli buku dan aku nggak mau beli digital, jadi aku lebih banyak ngulang baca buku-buku lama. Nah, ada nggak rekomendasi buku? Ini pertama, buku yang berpengaruh banget ke kamu tuh buku apa? Kan tadi kan tokoh nih. Nah, sekarang dibalik jadi buku yang mempengaruhi kamu, sama buku rekomendasi untuk kita baca apa? Hidup bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga hidup untuk komunitas, untuk berbagi lah intinya, karena hidup bukan hanya tentang kamu gitu. Itu